Romo malam hari ini ingin mengundang Anda untuk bersama Bunda Maria melihat kisah perkawinan di Kana. Anda pasti ingat ya, kisah perkawinan di Kana yang sangat terkenal itu. Mujizat atau tanda pertama yang Tuhan Yesus lakukan. Ketika anggur para pengantin itu habis, itu adalah aib yang sangat memalukan, teman-teman. Mengapa? Karena bagaimana mungkin pesta besar, dan dalam tata perayaan orang Yahudi, pesta nikah itu adalah puncak dari semuanya, yang melambangkan persatuan Allah dengan bangsa Israel. Allah sebagai mempelai laki-laki dan Israel sebagai mempelai perempuan. Kok bisa-bisanya anggur habis? Ingat, budaya zaman dulu orang lebih percaya minum anggur. Mengapa orang lebih percaya minum anggur? Karena air putih pada zaman itu bukan hanya sulit didapatkan, tapi karena begitu banyak bakteri yang terdapat dalam air putih. Sementara kalau orang minum anggur itu pasti tidak ada bakteri yang buruk untuk tubuh. Jadi orang minum anggur itu seperti orang minum air putih di zaman dulu. Dan Anda bisa bayangkan kebutuhan yang sangat vital ini habis sebelum pesta selesai. Apa yang dilakukan Bunda Maria? Kita ingat lagi, apa yang dilakukan oleh ibu kita, Bunda Maria? Bunda Maria secara simpel mengatakan, hey, Yesus, anggur mereka habis. Dan Tuhan Yesus tahu benar ini bukan sesuatu yang diungkapkan sebagai fakta atau berita. Oh, itu Tuhan Yesus tahu mengapa Bunda Maria mengatakan itu. Tuhan Yesus, anggur mereka habis, gitu kata Bunda Maria. Dan Tuhan Yesus segera menangkap, ya ini bukan cuma sekedar fakta, ini ada permintaan tersirat di dalamnya. Sama seperti kita ya, kadang-kadang kita dengan ibu sendiri kita tidak enak bicara langsung. Kita pakai kalimat-kalimat tersirat ya. Kadang-kadang Romo juga disibukkan itu kalau saya lagi makan bersama umat, lagi kunjungan, setelah Ekaristi pergi ke rumah umat, lalu kita makan, lalu saya bilang, wah sambelnya enak sekali. Wah itu umat itu selalu akan menganggap bahwa Romo itu meminta sambal gitu kan. Padahal yang Romo ingin beritahu ya memang sambalnya enak. Tapi umat itu langsung membungkuskan sambalnya, satu bungkus besar untuk Romo. Jadi menarik banget kok teman-teman ini, menarik sekali. Kalau Ibu Maria mengatakan anggur mereka sudah habis, itu ada sesuatu yang tersirat. Karena Bunda Maria tahu siapa Yesus. Bunda Maria tahu 30 tahun loh hidup bersama. 30 tahun hidup bersama. Dan ini putra yang lahirnya saja begitu misterius, bukan? Jadi apa ya, Bunda Maria segera menangkap itu, mengatakan dengan halus, tersirat, anggur mereka habis. Dan Yesus menangkap, Tuhan Yesus sebagai anak itu menangkap. Maka perhatikan apa jawaban Tuhan Yesus itu. Hai wanita, saatku belum tiba. Coba Anda bayangkan, apa maksudnya ini? Saya selalu terkagum-kagum dengan peristiwa Kana. Banyak orang yang tidak mengerti tafsir kitab suci, itu mengatakan Tuhan Yesus ini lagi kurang ajar sama mamanya. Karena memanggil mamanya dengan sebutan hai wanita. Padahal sebetulnya dalam adat Yahudi itu biasa saja. Lady atau madam dalam bahasa Inggris, lady, madam. Jadi tidak harus dipanggil dengan ibu. Mengapa? Karena Yesus sadar, begitu dia membuat mujizat ini, relasi dengan Bunda Maria akan berubah. Relasinya bukan lagi ibu dan anak, tapi relasinya pertama-tama, karena Yesus akan dikenal bukan hanya sebagai manusia biasa, Yesus akan dikenal sebagai seorang yang luar biasa.
Dengan mengubah air menjadi anggur, kalau itu dilakukan, Yesus untuk pertama kalinya akan menunjukkan bahwa dia adalah utusan Tuhan, bahwa dia adalah putra Allah yang maha tinggi, sebagaimana diwartakan oleh malaikat Gabriel. Maka sebagai Allah, dia menyapa Maria, ibunya, sebagai wanita. Hai wanita. Ada maksud tersirat juga. Jadi indah sekali dinamika perkawinan di Kana ini. Di satu sisi Bunda Maria menyiratkan bahwa mereka butuh Tuhan Yesus. Di sisi lain Tuhan Yesus mengatakan, "Hei, ibu, apakah engkau sadar kalau aku membuat mujizat ini? Maka inilah waktunya nanti. Sementara waktunya belum tiba, ibu. Apakah engkau sudah siap untuk berpisah denganku?" Pertanyaan-pertanyaan yang ada di belakang kalimat "Hai wanita, waktuku belum tiba", itu mengandaikan banyak hal. Mengandaikan banyak hal. Tapi satu pesan Yesus pada Bunda Maria jelas. Setelah peristiwa ini, orang akan mulai mengenal aku. Orang akan mulai mengenal aku bukan hanya sebagai putra Maria, tapi sebagai putra Allah yang maha tinggi. Putra Allah yang maha tinggi yang nanti akan berujung pada apa? Pada salib, pada penyesahan, pada penderitaan, pada hukuman mati yang begitu keji. Tuhan Yesus hendak mengatakan, bertanya pada Bunda Maria, apakah engkau siap? Ketika aku mulai ini, tidak bisa ditarik ke belakang lagi. Apakah engkau siap? Hai wanita. Maka teman-teman, peristiwa di Kana ini lebih dari sekedar air yang diubah menjadi anggur. Peristiwa di Kana ini pertama-tama adalah soal Yesus yang misinya ditunjukkan kepada orang banyak. Dan siapa yang membuat dia berani seperti itu? Bundanya, Maria. Apa pesan untuk kita? Teman-teman, dua hal yang bisa kita petik. Satu, sederhana ya, kadang-kadang Tuhan punya waktu sendiri. Dari dinamika pergumulan Tuhan Yesus, yang walaupun dia menyapa Maria sebagai hai wanita, kemudian tetap melakukan mujizat yang begitu hebat itu, kita sadar bahwa Tuhan itu punya dinamika sendiri. Kadang-kadang kita inginnya sesuai dengan waktu kita, sesuai dengan cara yang kita pikirkan, sesuai dengan apa yang kita rencanakan, tapi nggak bisa. Kadang-kadang hidup itu terlalu kejam, melempar kita ke wilayah yang tidak kita rencanakan. Dan untuk saat-saat di mana kita sulit menerima rencana Tuhan, coba Anda kembali ke peristiwa Kana itu. Apakah waktu Tuhan memang sudah tepat? Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat peran Bunda Maria yang luar biasa. Dia mendorong, memberanikan Tuhan Yesus. Sebagai manusia, Yesus juga bisa cemas, takut, dan gentar. Dan itu akan terjadi nanti di Taman Getsemani. Taman Getsemani begitu mengerikan, karena Yesus sampai berdoa, Bapa, bila mungkin kiranya cawan ini berlalu daripadaku, tapi kalau tidak, dimuliakanlah namamu. Mungkin kita di masa-masa sulit memang bagus kembali kepada Bunda Maria. Di masa-masa penuh keraguan kita masuk, kita bertanya juga pada ibu kita Maria, supaya dia memberanikan kita untuk melihat diri kita sesungguhnya. Apakah aku sungguh siap? Apakah ini sungguh waktu Tuhan? Devosi kepada Bunda Maria sebetulnya bukan hanya romantisme antara saya, Putra Maria, atau Anda, Putri Maria, dengan Ibu Maria sendiri. Sebetulnya bukan romantisme. Devosi kepada Bunda Maria adalah devosi yang sangat kristosentris, yang pusatnya ada pada Kristus. Lewat dorongan Bunda Maria, kita akan bertanya pada Kristus yang menjadi pusat hidup kita, apakah memang ini jalan dan langkah yang harus aku pilih? Dan itu hanya mungkin kalau kita berjalan bersama Bunda Maria.
Maka semoga renungan malam hari ini, 2 poin tadi menguatkan kita. Kalau Anda sedang bingung, Anda sedang bergumul, kembali ke peristiwa Kana. Tuhan memberkatimu. Terima kasih Bro Yogi. Mungkin ada Q&A seputar ini. Silahkan. Oh ya, baik Romo. Terima kasih Romo. Saya persilakan untuk umat, mungkin ada yang mau bertanya. Silakan, barangkali ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Wah, ada banyak nih, 33 umat Kana ini. Tanda baik ini, Betul. 33. Kebetulan ada kosan San ulang tahun ini. Namanya juga 33 San. Iya, suaminya Bu Leni ulang tahun hari ini. Saya berdoa untuk Anda, bila Anda hadir dalam percakapan ini. Apakah ada pertanyaan kah? Atau Bro Yogi mau membahas lebih dalam mungkin, atau mau melebarkan refleksinya? Silakan. Eh, Kalau dari saya cukup kok Romo. Oke, ada Livia, ada Edel, hai semua, salam jumpa. Ada Katarina, ada Ibu Julia, ada Irene. Halo semua, ada Ibu Kurniati, Ibu Agatha, oh Ibu Widi nih ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup dengan doa ya. Baik Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, bantu kami untuk memahami posisi hati Bunda Maria ketika ia disapa oleh putranya, "Hai wanita, waktuku belum tiba." Bantu kami bahwa kami harus selalu ingat akan waktu yang paling tepat untuk semua rencana yang kami buat. Bantu kami, Bapa, untuk seperti Bunda Maria belajar menyerahkan segala prosesnya. Tentu kami boleh minta apa yang kami mau, apa yang kami butuhkan, Bapa. Tapi kami sadar juga bahwa kami harus belajar mengandalkan Yesus saja. Semoga Yesus sudah lebih dari cukup bagi kami. Terima kasih, Bunda Maria, Engkau memberi kami teladan hari ini. Semoga di masa-masa bimbang dan guncang, kami dimampukan untuk Kau dorong mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup kami. Semoga waktu Tuhan saja yang boleh mematangkan semua niat baik kami. Kami haturkan doa kami ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Rohmu. Saudara-saudariku, Anda diberkati, dilindungi dengan berkat Allah yang menghidupkan, menyembuhkan, menguatkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Kasih Selamat malam. Romo. Terima kasih.